Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika, masih materi statistika ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu statistik, apa itu statistika. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Kemudian kita juga belajar bagaimana cara menyajikan sebuah data. Ada diagram lingkaran, diagram diagram batang, kemudian ada tabel dan yang lainnya. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang ukuran pemusatan data. Jadi begini, dalam setiap data itu ada 3 ukuran atau 3 nilai statistik yang dapat mewakili data tersebut, yaitu rata-rata hitung atau mean, kemudian yang kedua adalah nilai tengah atau median, dan yang ketiga adalah nilai yang paling banyak muncul atau modus. Ketiga nilai ini kita kenal sebagai ukuran pemusatan data atau ukuran tendensi sentral karena dia memiliki nilai yang cenderung sama. Nah, apa itu rata-rata hitung, apa itu nilai median, dan apa itu modus, dan bagaimana cara menghitungnya, kita akan bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama dulu, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang rata-rata hitung atau mean. Rata-rata hitung dari suatu rangkaian data yaitu jumlah seluruh nilai data dibagi dengan banyaknya data. Ya, Ibu ulang sekali lagi, rata-rata hitung dari suatu rangkaian data adalah jumlah seluruh nilai data dibagi dengan banyaknya data. Di sini kita akan menghitung rata-rata untuk data tunggal dan untuk data kelompok ya. Nah, untuk yang pertama dulu yaitu rata-rata hitung data tunggal. Rumusnya yaitu X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah seterusnya sampai Xn dibagi dengan N ya. Atau bisa juga kita menggunakan rumus X bar sama dengan 1/N dikali sigma XI, dimana I-nya dimulai dari 1 sampai dengan N. Kemudian mungkin kalian bertanya, apa sih X bar itu? X bar itu adalah rata-rata. Kalau misalnya di buku sumber yang lain kalian menemukan lambang mu ya, M cantik gitu, nah itu juga sama ya, artinya adalah rata-rata hitung. Jadi ada yang menggunakan X bar, ada yang menggunakan mu. Kemudian X1 ditambah X2 ditambah X3 ini adalah jumlah seluruh data. Jadi X1 itu data pertama, kemudian X2 itu adalah data kedua, X3 data ketiga, dan seterusnya. Kemudian dibagi dengan N itu adalah banyaknya data. Jadi kalau misalnya ada datanya ada 10 berarti dibagi dengan 10. Nah, ini juga sama nih, rumusnya adalah 1/N ya, dibagi sigma X. Sigma X ini adalah sigma itu kan penjumlahan, berarti XI penjumlahan untuk kalau I-nya mulai 1 berarti X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya. Kalau pengen amannya sih, kalau menurut ibu mendingan pakai satu rumus aja, misalnya rumusnya yang ini ya. Lalu bagaimana contohnya? Contohnya kita lihat di sini. Misalnya hitunglah rata-rata mean data berikut. Di sini ada data, ada 10 data ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data, dimana datanya adalah 4, 6, 6, 2, 7, 8, 5, 4, 7, 3. Tadi kalau kita lihat kan di sini disuruh mencari rata-rata ya. Nah, kita ingat kembali rumus yang tadi, yaitu kan rata-rata itu adalah jumlah seluruh data, yaitu X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya dibagi dengan N. Berarti X1-nya berapa? X1-nya adalah data yang pertama, yaitu 4. Kemudian
X2 nya adalah 6, X3 nya adalah 6, X4 nya adalah 2, dan seterusnya. Ini kita jumlah, berarti 4 ditambah 6 tambah 6 tambah 2 tambah 7 tambah 8 tambah 5 tambah 4 tambah 7 tambah 3 dibagi dengan 10. 10 ini adalah N, ini banyaknya data. Berarti 10 ini jumlah ini nih, 1, 2, 3, semuanya sampai sini ada 10. Nah, yang atas dijumlahkan hasilnya 52, kemudian dibagi dengan 10 sama dengan 5,2 ya. Jadi itu simpelnya. Jadi kalau kita mau menghitung rata-rata, kita jumlahkan aja semua datanya. Kita jumlahkan. Kalau misalnya datanya contoh nih, ibu ngasih misalnya ngasih ulangan matematika, kemudian dari 30 orang siswa misalnya ada yang mendapatkan nilai 6, 7, 8, misalnya 6-nya misalnya ada berapa orang, kemudian 7-nya ada berapa orang, tinggal dijumlahkan aja semua nilai-nilainya, kemudian dibagi dengan 30 ya. Nah, ini untuk data tunggal. Lalu bagaimana untuk data kelompok? Nah, untuk data kelompok, cara menghitung rata-ratanya kita bisa menggunakan rumus X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma XI, di mana I-nya semuanya dimulai dari 1 dan N-nya sampai dengan N ya. X-nya, X barnya adalah rata-ratanya. Kemudian FI ini adalah frekuensi kelas ke I. Frekuensi itu berarti banyaknya data. Kemudian XI ini adalah nilai tengah kelas ke I. Nanti nilai tengahnya bisa kita cari ya. Kemudian N ini adalah banyaknya kelas interval. Jadi kalau tadi pada rata-rata hitung N itu adalah banyaknya data ya, kalau ini N itu adalah banyaknya kelas interval. Biasanya kalau untuk data kelompok, dia berbentuk dalam tabel distribusi frekuensi, atau bisa juga data mentah kemudian dibuat dengan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Makanya di sini nanti ada kelas interval ya. Bagaimana contohnya? Kita lihat sini. Contoh yang pertama, tentukan rata-rata hitung dari data berikut. Jadi di sini misalnya ada 40 siswa ya. 40 siswa misalnya ulangan. Kemudian setelah ulangan itu diperoleh hasil-hasil ulangan, ternyata nilainya ada yang mendapatkan 4, ada yang mendapatkan 5, 6, 7 dan 8. Misalnya nih ya, kalau nilai ini di sini 4, 5, 6, 7, 8 itu nilai, nanti lambangnya adalah XI, kemudian frekuensi ini banyaknya. Misalnya nilai 4 ini berarti ada 6 orang yang mendapatkan nilai 4. Kemudian nilai 5 ini ada 10 frekuensinya, berarti ada 10 orang yang mendapatkan nilai 5. Kemudian kalau ini ada 4 orang yang mendapatkan nilai 6 dan seterusnya. Lalu bagaimana cara mencari rata-rata hitungnya? Kita ingat kembali ya, rumusnya tadi kan X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI, dimana I-nya dimulai dari 1 sampai dengan N ya. Nah, kalau kalian menemukan soal yang seperti ini, cara mudahnya kita buat dulu tabelnya. Tabelnya itu berisi nilai, kemudian frekuensi, kemudian kita tambahkan dengan tabel FI dikali XI. Kalau untuk tabel nilai dengan frekuensi cukup memindahkan saja dari soal. Paling nanti kita cari FI dikali XI-nya. FI dikali XI berarti 4 dikali 6, 24, 5 dikali 10, 50, 6 kali 4, 24, dan seterusnya. Karena di sini yang ditanyakan adalah sigma, maka ini dijumlahkan 24 tambah 50 tambah 24 tambah 84 tambah 64. Hasilnya adalah 246. Kemudian ini nih sigma FI berarti jumlah keseluruhan frekuensi. Kita jumlahkan yang ini. Hasilnya adalah 40.
Nanti kalau kita sudah dapat, baru kita bagikan ini dibagi dengan ini. Atau ini ya, sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Sigma ininya adalah 246, sigma FI-nya adalah 40. Kita bagi 246 dibagi 40. Seperti itu. Atau misalnya, Bu, saya nggak mau bikin tabel. Boleh nggak saya langsung aja dikalikan, misalnya 4 kali 6, 24 ditulis, ditambah 5 kali 10, 50, ditambah dan seterusnya. Boleh nggak seperti itu? Kemudian dibagi dengan frekuensi, jumlah frekuensi. Boleh, sama saja ya, begitu. Intinya adalah untuk rata-rata itu jumlah dari keseluruhan data dibagi dengan jumlah frekuensinya, begitu. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah di sini saya punya tabel distribusi frekuensi, ada kelas interval, kemudian ada frekuensinya. Kemudian kita disuruh mencari rata-rata dari data ini, dari tabel ini. Nah, ini namanya tabel distribusi frekuensi ya. Lalu bagaimana cara untuk mencari rata-ratanya? Karena kan kalau pakai kelas interval kita kan nggak tahu persisnya dia itu mendapatkan nilai berapa gitu ya. Nah, kita bisa caranya kita bisa selesaikan dengan membuat tabel distribusi frekuensi yang lebih lengkap seperti ini. Misalnya kita punya tabel interval, frekuensi, nilai tengah, dan FI dikali XI. Nah, bagaimana cara membuat tabel ini? Kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kita ingat bahwa kan di rumus itu ada butuh sigma FI dikali XI dibagi sigma XI kan. Berarti kita butuh nilai XI yaitu nilai tengah, kita juga butuh nilai FI dikali XI, maka kita buat kolom sesuai dengan kebutuhan ini. Contohnya seperti ini ya, interval, frekuensi, nilai tengah itu adalah XI, kemudian FI dikali XI. Nah, bagaimana cara membuatnya? Untuk kolom interval dan frekuensi kita pindahkan dari soal. Kemudian untuk XI itu adalah nilai tengah. Nah, bagaimana cara mencari nilai tengah? Untuk mencari nilai tengah dari suatu interval itu bisa dengan menjumlahkan tepi bawah ditambah tepi atas kemudian dibagi dengan 2 pada setiap kelas interval. Misalnya di sini Ibu sudah menuliskan nih ya, contohnya 20 ditambah 29 dibagi dengan 2, 49 dibagi 2 hasilnya 24,5. Dari mana? Dari sini nih. 20 ditambah 29 hasilnya 49 dibagi dengan 2. Kita tulis di sini 24,5. Kemudian kalau sudah kita masuk ke kelas yang kedua yaitu 30 ditambah 39 hasilnya 69 dibagi dengan 2. Tulis di sini hasilnya 34,5. Kemudian 40 ditambah 49 dibagi 2, tulis hasilnya 44,5. Seterusnya dan seterusnya sampai interval yang terakhir. Nah, kalau sudah, kemudian kita isi yang FI dikali XI. Ini 4 dikali 24,5 hasilnya 98. Kemudian 7 dikali 34,5 hasilnya 241,5 sampai seterusnya ya, sampai terakhir. Nah, kalau sudah, karena di rumus itu yang dibutuhkan adalah sigmanya, maka kita jumlahkan ini semua. Ini 98 ditambah 241,5 ditambah 356 sampai yang terakhir hasilnya adalah 2695. Itu sebagai nilai sigma FI dikali XI. Kemudian kita bagi dengan sigma FI. Sigma FI itu adalah frekuensinya dijumlahkan. Hasilnya adalah 50. Berarti 2695 dibagi dengan 50 hasilnya 53,9. Nah, seperti itu anak-anak cara kita menghitung suatu rata-rata nilai ya.
Nah, untuk selanjutnya, untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian atau mengetahui kalian semampu untuk mengetahui seberapa jauh kalian memahami informasi yang Ibu sampaikan. Di sini Ibu punya latihan, ada 2 soal ya, di mana soal yang pertama adalah data tunggal, soal yang keduanya adalah data kelompok. Kalian coba cari rata-ratanya. Kalian kerjakan, kemudian kalian tulis di buku, difotokan, kemudian kalian kirim ke email Ibu ya. Ibu tunggu. Adapun kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian boleh sampaikan di grup BDR kita ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.